Halo sahabat semua. Senang sekali pada hari ini kami berdua dapat berjumpa lagi dengan kalian dalam acara Profesiku, Profesimu. Berjumpa lagi dengan saya Dedi Sanjaya. Dan saya Cynthia Steven. Saat ini kami berdua sedang berada di salah satu tempat makan di daerah Cisarua, Bogor. Sambil nemenin Cynthia makan siang. Makasih nih Det ya kamu mau nemenin aku walaupun kamu puasa. Apa-apa lah. Kita lihat menunya ya. Oke. Wah, kayaknya enak nih. Pesan aja. Mbak, pesan nasi rames sama sayur pakcoynya ya. Makasih. Nah, udah datang tuh sih. Wah, asik nih, udah datang nih. Wah, ya. Kayaknya enak nih. Ya udah, kamu cicipin aja dulu. Aku cobain dulu ya. Sayurnya enak banget, Det. Ah, beneran, Sin. Emang sih kayaknya kelihatannya enak banget. Tapi sayangnya aku lagi puasa nih, Sin. Ngomong-ngomong, Sin, bukan kamu gak suka sayuran ya? Ini sayurnya enak banget loh, Det. Beda dari biasa sayur yang aku makan. Bener gitu? Beneran. Aku jadi penasaran, apa sih yang bikin sayur ini enak? Kamu tanya aja sama yang ngantar makanan tadi. Boleh tuh. Mbak, saya penasaran nih, sayurnya tadi pas saya coba enak deh, beda sama sayur-sayur biasa yang saya makan. Kok bisa sih? Ini kan dari organik. Oh, pantesan enak. Berarti di restoran ini ada kebun organiknya, Mbak? Oh, nggak ada. Jadi dapat sayurnya ini dari mana? Dari kebunku organik di Kampung Cikoneng. Oh, gitu. Boleh kita minta alamatnya nggak, Bu? Boleh tunggu sebentar ya. Iya, Bu. Ini alamatnya. Oh iya, Ibu makasih ya. Terima kasih ya, Bu. Oh, yaudah nanti kalau selesai kamu makan, kita main yuk pergi ke tempat kebun organik ini. Boleh, Det. Aku tuh nggak ngebayangin kalau misalnya kita nanam terus manen sendiri. Gimana ya rasanya? Pasti seru. Kamu nggak takut kotor sama kepanasan, Sin? Ya enggak lah, Det. Justru kita tuh harus merasakan perjuangan para petani organik tersebut. Aku bangga deh punya teman kayak kamu. Udahlah, aku jadi malu nih. Udah, kita habisin dulu makanannya, baru kita ke sana. Siap deh, Sin. Tapi aku penasaran nih, Sin, sama sahabat-sahabat di rumah. Kira-kira kalau mereka diminta untuk bekerja menjadi seorang petani organik, mau nggak ya? Kita tanyain aja yuk. Yuk! Sahabat, kalian mau tidak bekerja menjadi seorang petani kebun organik? Mau saja dengan bekerja semaksimal mungkin. Kalau itu pekerjaan yang halal, kenapa tidak? Mungkin saya akan menjalani karena saya suka untuk bercocok tanam. Halo sahabat, apa sih yang ingin kalian ketahui tentang petani kebun organik? Cara menanam padi yang baik dan benar. Bagaimana sih cara menanam padi itu dengan baik? Mau nanya gimana sih bisa bertani dengan baik, terus bisa menghasilkan beras yang banyak buat orang makan. Nah sahabat, untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa profesi petani kebun organik ini, jangan kemana-mana, saksikan informasi yang satu ini. Memiliki tubuh yang sehat adalah keinginan kita semua. Untuk mendapatkannya, tentu saja harus didukung dengan mengonsumsi makanan yang sehat pula. Nah, untuk membuat makanan sehat, maka kita perlu menggunakan bahan-bahan yang sehat pula. Bahan yang sehat itu tak lain adalah bahan-bahan yang bersifat organik. Kenapa begitu ya? Karena bahan-bahan organik diproduksi tanpa menggunakan bahan kimia, seperti pestisida maupun pupuk buatan. Karena proses produksinya yang alami itulah, maka sering dianggap menyehatkan untuk tubuh manusia. Dan bukan hanya itu saja, proses produksinya yang tidak menimbulkan polusi juga baik bagi kelestarian alam kita. Namun, karena tidak adanya bantuan dari bahan kimia dalam proses produksinya, umumnya bahan makanan organik tumbuh lebih lama daripada bahan makanan lainnya. Pengelolaannya pun harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Tentu kita menyadari siapa orang-orang yang bekerja di balik itu semua. Yap, petani jawabannya. Untuk itu, kita pantas menghargai hasil jerih payah dari para petani, bukan? Salah satunya adalah dengan menghargai makanan dengan cara tidak membuangnya. nah sahabat, sekarang kita udah sampai nih di lokasi yang ditulis sama pelayan tadi di Kampung Cikoneng, Desa Tugu Utara, Kabupaten Cisarua. Kita sekarang mau cari yang namanya Bapak Imron di kebunku organik. Benar tuh sahabat, jadi ikuti kami, yuk!
Permisi Pak. Iya. Ada apa tuh? Gini Pak, saya mau cari Pak Imron Pak. Nah, Imron saya sendiri. Ada apa? Apa yang bisa dibantu? Perkenalkan nih Pak, saya Didi saja. Imron. Saya Cynthia, Pak. Imron di Cynthia. Jadi ada apa? Bisa dibantu. Tadi itu kita dapat informasi nih Pak dari teman kita di restoran. Katanya tuh bahan-bahan yang dari restoran itu diambilnya dari kebun Bapak ini, kebun di sini ya tadi. Iya. Ya nih Pak, sekalian kita mau ngobrol-ngobrol, pengen tahu lebih banyak tuh Pak tentang pekerjaan petani organik. Sekalian pengen lihat kebun organik sendiri itu kayak gimana. Jadi masih muda tapi punya kepedulian untuk usaha pertanian, khususnya untuk organik yang mana bisa menyiapkan produk produksi yang sehat sekaligus aman. Makasih Pak. Makasih nih Pak. Jangan sedih kita ke kebun. Boleh Pak, boleh. Jadi Dek Cynthia, ayo. 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 Sini tempatnya. Jadi ini kita lihat tuh begitu banyak, ada di sebelah bawah ada, di atas juga ada, dan tuh teman-teman sedang beraktivitas. Saya bisa belajar lebih banyak bagaimana sih nanam itu, bagaimana perjuangan daripada rekan-rekan yang nanam. Demikian juga nyiapin bibit, bukan hal yang gampang. Jadi kenapa sih Bapak milih jadi seorang petani organik? Apa sih yang Bapak suka dari profesi ini? Mengingat bahwasanya kita akan coba tetap berusaha memberikan kemanfaatan buat orang lain. Artinya dengan bertani sayuran ini, yang sayuran organik itu tidak saja menyiapkan produk yang sehat, tapi yang aman tadi yang penting. Intinya gitu. Jadi jangan sampai kemudian hanya bicara menyiapkan produksi sebanyak mungkin, tapi tidak lihat aspek amat buat nanti konsumen kita. Intinya itu kalau saya harapannya. Ada nggak sih Pak kesulitannya selama Bapak menjadi petani organik? Jadi kalau secara kesulitan pasti ada ya. Tanpa mengatakan hal itu menjadi satu kendala yang pada akhirnya kita tidak bersemangat untuk berorganik. Tidak, sekali lagi kita tetap berusaha untuk bertani dengan aturan main yang tadi, non pesticide pabrikan. Kita punya kendala satu, tentunya kendala secara umum pertanian kita ada semacam hama, kemudian kita ada cuaca gitu ya. Di samping kendala yang lain misalnya ketersediaan benihnya misalnya. Tapi terlebih untuk yang di organik ini kan harapannya kita bisa lebih secara menyeluruh dalam proses bertani ini. Artinya di samping kita mungkin sementara ini kita belum sepenuhnya bisa nyiapin benih organik, paling tidak kita perlakukan secara organik. Kita akan sama-sama belajar ya. Oh, iya, Ayo. Dengan sangat ya. Halo Pak Joko. Halo Pak Imron. Pagi Pak Joko. Ini adik-adik, ini Pak Joko sebagai kepala bagian budidaya. Ya, Saya Didi, Pak. Iya, ini adik-adik yang ingin banyak belajar tentang pertanian Pak Joko. Begitu. Artinya Pak Joko ini bisa cerita lebih detail bagaimana dan kenapa dan sebagainya untuk kaitannya dengan budidaya tanaman sayuran tempat kita. Ya, adik-adik ya. Pak, gimana sih awal cara penanaman tanamannya ini? Apakah mulai dari bibitnya atau gimana? Ya untuk penanaman ada dua sistem. Yang pertama itu tidak seeding. Ya. Tidak seeding itu artinya langsung dari biji, langsung ditanam ke lapangan. Nah satunya lagi itu transplanting, artinya tanaman tersebut itu harus mengalami disemai dulu. Artinya didedorkan dulu, ditumbuhkan dulu di satu tempat yang namanya persemaian, nanti bisa dilihat. Nah setelah dari sana baru kita tanam di lapangan. Contoh misalkan, ini kentang. Ini kentang. Bukan kita, ini kentang. Nah kentang ini kita nanamnya langsung dari umbinya. Bibit kentang ya. Oh, dari bibit kentang Tahu langsung. kan, yang namanya kentang kan tahu kan seperti itu. Nah, lalu itu kita tanam langsung di sini dengan cara ini bedengan, lalu kita buat kayak lubang itu memanjang sepanjang bedengan. Lalu kita tinggal taruh kentang bibit kentang itu. Cara kentang tadi itu baru kita kasih pupuk. Nah, Pupuk setelah kandang kita timbul, miliki ya. kita timbul. Nah, akhirnya tumbuh seperti Iya. ini yang Ini- namanya direct seeding nih langsung. Direct seeding. Nah kalau transplanting itu contoh itu seperti selada Ada hijau. atau kol ini yang di depan kita. Nah, Nah ini kol itu tidak langsung bisa dari biji, langsung tidak bisa. Iya. Nah itu harus dibuat Semaikan dulu. baru setelah tumbuh kita Pindah. tanam ke lahan. Jadi nih Pak, kalau kita mau ngelola tanah untuk bertanam organik,
kita juga harus tahu ya Pak jenis-jenis sama sifat-sifat tumbuhannya sendiri untuk yang ditanam ya. Tentunya iya, termasuk umurnya, lalu karakter dari tanaman itu sendiri, perakarannya bagaimana, apakah dalam atau dangkal, karena itu akan menyangkut bagaimana cara kita menyiapkan lahan. Oke, Adik Dedi, Dek Cynthia, mungkin sementara itu dulu ya untuk kaitannya dengan apa namanya bagian budidaya di kebun kita ini namanya kebunku organik sekarang. Mungkin kita pamit dulu Pak Joko. Kita mungkin satu lagi lain. Terima kasih, mohon maaf bila penjelasannya nanti kurang. Enggak kok Pak, penjelasannya cukup. Kami Ini sudah kita lumayan mengerti. Sudah jelas kok Pak. Itu Pak Joko, terima kasih banget. Kita Terima kasih banyak ya Pak. Iya Pak. Iya, Ayo, Adik kita jalan ke depan lagi. Iya, iya. Ayo, pelan lagi. Makasih ya Pak. Ya, mari Dek. Makasih Pak ya. Sekarang kita mau ke tempat siapa nih Pak? Jadi gini, seperti tadi yang disampaikan sama Pak Joko bahwa tanaman yang kita tanam di kebunku ini, kebunku organik ini kan ada dua macam. Ada yang sifatnya langsung seperti buncis, kacang merah, kemudian juga beberapa jenis yang lain yang sifatnya bisa langsung. Tapi juga ada sebagian yang harus kita semaikan dulu, kita tanamkan dulu. Kita tanam dalam sebuah areal tertentu, macam baki lah ya. Nanti sudah tumbuh untuk ukuran berapa minggu, baru kita pindahkan ke lapangan. Halo Pak Bowo. Halo Pak Gimana Imron. kabar Pak Bowo? Baik, Pak Ini Imron. ada kita nih. Dek Dedi, Dek Cynthia, ini banyak tahu tentang kosmetik. Ya. Sebentar Pak ya. Silakan, Ntar dulu, silakan, Pak. silakan Dek. Silakan Pak Bowo jadi Dek. Ya. Jadi nanti ada di bersama. Oke. Jadi apa yang bisa saya bantu nih adik-adik? Jadi itu Bapak lagi ngapain ya Pak? Oh, saya lagi beres bibit untuk persemaian. Nanti bibit ini kita akan bawa ke lapangan nantinya. Jadi ini untuk contoh seperti Brassica ini, Jasmine pakcoy, terus ada Pol sawi putih, itu kita melakukan pendedaran atau persemaian. Tapi sebelum untuk melakukan ini, terlebih dahulu kita menyiapkan media dulu, media semai atau polybag seperti ini. Jadi tanah yang sudah kita campur dengan pupuk, kita masukkan ke dalam polybag ini. Nanti setelah itu baru kita masukkan bibit atau benih yang akan kita semai. Ini ditaruh di sini itu berapa lama sampai nanti ditanam lagi ke kebun? Oh iya. Jadi untuk beberapa jenis sayuran itu ada yang memang umurnya relatif pendek ya, seperti Brassica ini, cocok pakcoy, jasmine atau brokoli, ini umurnya pendek. Jadi setelah kita semai 3 minggu itu sudah bisa ke lahan. Tapi ada juga yang umurnya panjang seperti itu cabai. Ya, itu umurnya 1 bulan atau kadang lebih baru bisa kita aplikasikan ke lahan. Persemaian sendiri itu setiap minggu kita melakukan persemaian. Jadi nanti karena ada setiap minggu keluar, setiap minggu kita semai gitu. Jadi bertahap. Nanti setelah 3 minggu yang umur 3 minggu seperti itu spinat itu udah besar, siap ke lahan. Sedangkan ini masih nunggu seminggu lagi baru ke lahan untuk pancasila. Jadi Pak untuk penyemaiannya sendiri itu tempatnya itu harus begini Pak? Iya, jadi untuk persemaian itu memang harusnya kita beri naungan atau atap atau biasa disebut juga greenhouse ya, atau rumah semai. Fungsinya karena memang untuk menghindari dari hujan langsung, karena seperti bibit-bibit yang masih kecil ini kan tidak boleh terkena air hujan secara langsung karena dia akan cepat mati. Jadi ini dari segi kelembapan sama suhunya juga harus diatur ya? Iya, diatur karena otomatis dengan penggunaan atap ini, jadi sinar matahari langsung tidak langsung ke tanaman, jadi sudah teratur di ruangan ini. Gimana? Ada lagi yang lain? Nah, rasanya cukup, sudah mulai mengerti tentang persemaian. Pak Bowo, terima kasih sekali atas penjelasannya ya. Terima Dan kasih. jangan lain waktu biar datang lagi yang Oke, lain. terima kasih juga adik-adik. Terima kasih ya, Pak. Ayo, kita sekarang mau ke panen dulu. Oke Pak. Terima kasih Pak Bowo ya. Oke, Pak. Bapak. Ini kita ke mana ini Pak? Ini Dek Dedi, Dek Cynthia, kita akan bisa melihat aktivitas dari Pak Awa dan Ibu Ijah, petani yang sedang panen wortel nih. Nah, di sini kita bisa lihat berapa wortel yang bisa kita panen. Tentunya kita lihat dulu ukurannya, tapi kalau secara umum usianya sudah 3 bulan 4 bulan.
Jadi 3 bulan 4 bulan udah siap. Ya, jadi gitu. Memang ciri-ciri kita bisa lihat dari itu, dari pohonnya sudah mulai terlihat warnanya tidak putih lagi, cenderung ke arah warna kuning. Memang ukurannya variasi, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Tinggal tergantung bagaimana tingkat kegemburan tanah itu sendiri. Karena ini pada akhirnya kita jual, tentunya kita harus melihat secara kualitasnya. Karena kita sortir kan, sehingga pada akhirnya layak tampil atau layak jual, dan itu menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomis itu. Saya sama Cynthia boleh nggak nih Pak coba buat? Oh boleh, ayo kita coba, ayo kita cari. Kita lihat nih dari kontennya, kita lihat sih. Nah ini nih, sahabat, ciri-ciri wortel yang udah mateng, daunnya agak warna kuning nih. Terus ukurannya gede ya. Ini nih Pak. Iya, cabut aja. Cabut. Nah, iya, saya dapat yang sahabat. Memang yang kulit kecil. Ternyata yang saya tarik ini adalah yang sangat kecil sahabat. Ya, gitu ya kondisinya. Ini coba, siapa tahu dapat lebih bagus kondisinya. Iya, ada anaknya sahabat. Semacam itu. Ya. Kita memang semua berharap sesuatu yang serba baik ya, yang bagus. Tapi nyatanya seperti itu, dan itulah bukti bahwa sesuatu itu berjalan dengan sangat alamiah sehingga sangat variatif. Ya. Nah sahabat, sambil menunggu kita memanen wortel, alangkah baiknya sahabat-sahabat di rumah saksikan dulu nih informasi tentang jenjang pendidikan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang petani organik. Ini dia informasinya. Untuk menjadi seorang petani organik itu ada beberapa hal yang harus menjadi latar belakang atau seperti pegangan pengetahuan. Yang saat ini ada adalah kalau untuk pertanian organik tentunya selain dibutuhkan pengetahuan tentang bagaimana cara bertani secara organik, secara alami, secara berkelanjutan, kita juga tentunya saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa konsumen memerlukan produk organik yang jelas. Jadi karena organik itu dilihatnya dari proses bukan hasil, tentunya petani itu harus mempunyai pembekalan. Biasanya kita bisa ikut kursus tentang pertanian organik dan itu sudah banyak bisa ditemui. Terus kemudian yang penting satunya lagi adalah masalah pencatatan, karena pertanian organik tadi saya katakan adalah proses, tentunya diperlukan dokumentasi yang baik. Nah itu biasanya adanya pelatihan internal control system. Untuk generasi kita yang muda ini yang sebenarnya kan dari sekolah pertanian itu kan banyak, jenjangnya mulai dari D3 sampai S1, S2 sampai S3, tetapi kadang-kadang tidak terjun langsung sebagai petani. Nah memang ada banyak hal yang bisa dikontribusikan. Kita juga melihat di daerah Jabodetabek sekarang sudah ada tren profesi dari adik-adik kita yang S1 itu tidak segan-segan turun menjadi petani. Nah, itu satu hal yang menurut saya yang cukup membanggakan. Karena selain dia punya pembekalan mengenai adanya tentang pengendalian hama sampai pasca panen, dia punya tentang tanahnya, bagaimana teknik penyuburan tanah yang dia pelajari di bangku kuliah, kemudian dipadukan dengan pengalaman yang ada di lapangan, itu tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat bagus sekali. Jadi setidak-tidaknya ini menjadi angin segar baru bahwa generasi muda, ayo deh kita turun lagi menjadi petani. Menjadi petani itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi menjadi petani itu juga bisa kita harapkan menjadi bekal ataupun mencukupi kehidupan kita. Asal kita juga bisa menjadi petani yang konsisten, kita menjadi petani organik yang bisa dipercaya. Itu saya rasa proses itu yang akan bisa kita dapatkan. Nah, sahabat, lihat nih. Kita berdua udah dapat hasil panen wortel yang tadi kita panen ya, Pak? Ya, baru kali ini loh kita ngerasain gimana panen sendiri ya, Dad. Ternyata seru. Walaupun ada nih yang kecil-kecil kayak gini. Iya tuh. Iya, saya. Ada juga yang gede. Jadi gimana Adik untuk kesempatan kali ini? Saya senang sekali Pak, senang sekali Pak. Oke, terima kasih juga kami. Jadi gambaran seperti itu yang bisa kami gambarkan. Pak, sebelum kita pamit nih, minta pesan-pesannya dong buat sahabat-sahabat yang ada di rumah yang pengen tahu lebih lanjut tentang profesi petani organik. Terima kasih Adik Cynthia. Jadi ini gini, dunia pertanian adalah dunia yang juga mulia. Artinya siapapun juga yang bergerak di bidang pertanian tentunya perlu dukungan, perlu dorongan, dan sekaligus adik-adik sebagai anak generasi muda jangan malu untuk masuk dalam dunia pertanian. Karena keberadaan dunia pertanian adalah merupakan pendamping dari keberadaan kehidupan manusia itu sendiri. Tanpa dunia pertanian, maka salah satu sumber kehidupan buat manusia itu tidak ada. Sekali lagi,
Jangan menyepelekan sesuatu yang mungkin terkadang orang lihat pandang rendah, entah kotornya, entah baunya, ternyata dari sesuatu yang seperti itu menjadi sumber buat kesehatan dan kehidupan kita. Nah, makasih banyak nih Pak atas waktunya nih Pak ya. Makasih juga nih Pak, karena udah mau berbagi pengetahuan buat kita ya. Ya. Jadi kami pamit dulu ya Pak nih. Tar dulu Pak, tadi ngomong wortelnya nih Pak. Boleh ada bawa pulang. Waduh. Sebagai bukti bahwa ada sampai ke kebun organik. Wah, makasih banyak Pak. Sama-sama. Oke Pak, kami pamit dulu ya Pak. Iya, silakan hati-hati di jalan adik-adik. Makasih ya Pak. Sama-sama Adik Tinja. Hasil panen kita tadi nih. Nah, sahabat, setelah kita menyaksikan seluruh informasi tadi, tidak ada salahnya jika kita menghormati segala profesi walau sekecil apapun. Benar banget tuh, Dad. Apalagi yang sudah mengajarkan kita bagaimana cara bertahan hidup. Benar tuh sih. Nah, hari ini sudah saatnya kita menutup acara nih. Saya Cynthia Steven. Dan saya Dedi Sanjaya, beserta semua kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Jangan lupa ya untuk menyaksikan program acara yang dapat menginspirasi kalian mengenai dunia profesi hanya di Profesiku, Profesimu. Jangan lupa ya like fanpage Facebook kami di Profesiku Profesimu DAI TV. Sampai jumpa. Sin, masakin dong buat aku, tapi yang enak ya. Aku nggak tahu. Yang enak? Aku aja nggak bisa masak. Aku udah capek-capek nyabut, kamu harus masakin yang enak. Aku kan juga nyabut. Aku nggak bisa masak. Mau masak apa? Dedi, aku tuh nggak bisa masak.